Bayangkan kamu sedang makan semangkuk bakso hangat di pinggir jalan. Kuahnya gurih, dagingnya empuk, dan aromanya luar biasa menggoda. Tapi bagaimana kalau aku bilang, daging itu bukan daging sapi? Suara sendok mengetuk mangkuk, pelan tapi berulang. Angin malam meniup tenda warung. Jauh di belakang terdengar samar, suara seperti seretan benda berat di lantai. Malam itu, di sebuah gang kecil di Bekasi Timur, aku menyaksikan sesuatu yang sampai sekarang masih menghantui tidurku. Sesuatu yang membuatku berhenti makan bakso. Untuk selamanya, halo sobat. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja. Kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Reno, 27 tahun. Aku kerja sebagai kurir online di daerah Bekasi. Setiap malam sepulang kerja, ada satu tempat yang selalu aku datangi. Warung bakso Pak Surya, di pojokan Jalan Rawa Melati. Warungnya kecil, cuma tenda biru dengan papan nama kayu yang catnya mulai pudar. Tapi rasanya, sumpah, paling enak di Bekasi. Suara motor berhenti, tenda bergoyang diterpa angin malam, denting sendok dan gelas kopi. Aku sudah jadi pelanggan tetap. Setiap malam jam 9 lewat, aku duduk di bangku kayu dekat pintu masuk sambil menunggu pesanan. Seperti biasa ya, Pak. Bakso urat pedas dikit. Pak Surya cuma senyum. Wajahnya pucat tapi ramah. Siap, nomor lagi anget nih, baru jadi. Tapi ada yang berbeda malam itu. Saat aku menunggu, aku mencium aroma aneh, mirip daging gosong, tapi ada sesuatu di balik baunya. Sesuatu yang amis, seperti besi karat. Aku pikir cuman perasaan. Tapi ketika mataku menatap ke arah dapur belakang warung, aku melihat bayangan seseorang lewat cepat di balik tirai plastik. Padahal, setauku, Pak Surya kerja sendirian. Angin bertiup lebih keras. Tirai plastik dapur bergoyang sendiri. Malam-malam berikutnya, firasatku makin gak enak. Setiap aku makan di sana, selalu ada suara dari belakang dapur, seperti seretan besi. Kadang seperti suara seseorang menangis pelan. Tapi anehnya, setiap aku tanya, Pak Surya cuma tertawa kecil. Ah, itu kucing. No, sering nyelonong masuk dapur. Kucing, tapi kenapa suaranya seperti tolong? Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Di belakang warung ada drum besar berwarna hitam yang selalu tertutup rapat. Setiap kali aku datang, drum itu selalu mengeluarkan bau busuk seperti daging basi. Suatu malam aku sempat lihat Pak Surya mengangkat karung besar dari motor bebeknya, lalu buru-buru masuk ke dapur. Aku nanya, "Bawa apa, Pak?" Dia jawab cepat, "Daging baru, nomor dari supplier malam ini." Tapi saat itu mataku sempat menangkap sesuatu di karung itu, tangan manusia, cuma sekilas. Tapi aku yakin itu tangan. Aku diam. Mungkin cuma halusinasi. Aku capek pikirku. Tapi rasa bakso malam itu terasa aneh. Ada serat yang kasar, lebih kenyal dari biasanya. Aku berhenti makan di tengah suapan ketiga. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ingin muntah. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Jalanan sepi. Tapi aku tetap lewat di depan warung Pak Surya. Aneh. Warungnya tutup, tapi lampu dapur menyala. Suara hujan deras. Petir menyambar. Tetes air jatuh di atas atap seng. Aku berhenti di depan warung. Dari balik celah tirai plastik, aku lihat Pak Surya sedang mengangkat sesuatu dari drum hitam itu. Sesuatu yang besar, menggantung, meneteskan darah ke lantai. Aku mundur setengah langkah. Tanganku gemetar. Aku berusaha menenangkan diri. Tapi kemudian aku mendengar suara lirih. Pelan. Seperti seseorang yang disekap. Tolong aku. Aku langsung mundur. Menabrak motor sendiri. Tapi karena penasaran aku mengintip lagi. Saat itu, Pak Surya memutar tubuhnya ke arahku. Dan aku melihat wajahnya penuh noda darah. Matanya kosong. Darah menetes, suara langkah kaki mendekat perlahan. Aku langsung kabur naik motor. Tanpa sempat pakai helm. Tapi dalam kaca spion, aku sempat lihat sesuatu yang bikin jantungku berhenti. Dari belakang tirai warung,
Ada kepala manusia tergantung di paku besi. Aku berusaha lupa kejadian itu. Beberapa hari aku nggak lewat sana lagi. Tapi warga mulai ngomong. Ada bau busuk dari warung itu katanya. Ada juga gosip bahwa beberapa orang hilang di sekitar area pasar belakang. Lalu malam ketiga, aku mendengar ketukan di pintu rumahku. Tok, tok, tok. 3 kali pelan tapi berat. Aku buka, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya ada satu mangkuk bakso di depan pintu masih hangat dan di dalamnya ada kalung perak yang sangat aku kenal. Kalung milik Tari, teman kerjaku sama yang hilang 2 minggu lalu. Besoknya, polisi datang. Warung Pak Surya digerebek setelah laporan dari warga soal bau busuk. Dan di sana, ditemukan 5 kantong plastik besar berisi potongan tubuh manusia. Semuanya disimpan di freezer belakang dapur. Yang bikin aku hampir pingsan adalah ketika mereka menemukan satu panci besar berisi daging, rebusan dan di bawahnya, tulang belulang manusia dengan gelang perak masih melingkar di pergelangan. Aku dipanggil untuk dimintai keterangan. Polisi bilang, Pak Surya sudah lama dicurigai. Dia dulunya penjagal di rumah potong yang bangkrut setelah kasus pembunuhan istrinya, tapi jasad istrinya tidak pernah ditemukan. Malam itu setelah semuanya terungkap, aku nggak bisa tidur. Tapi saat aku menutup mata, aku mendengar sesuatu dari dapur rumahku sendiri. Suara panci bergeser, air mendidih, lalu suara bisikan lirih dari arah kompor. Daging. Siapa yang kamu makan, No? Aku tersentak menatap panci di dapur. Uap panas naik pelan, dan dari dalamnya aku lihat sesuatu bergerak. Suara sirin polisi masih terdengar samar. Lampu biru merah berkedip di dinding rumah sederhana di Bekasi Timur. Kamu pernah mencium bau amis yang nempel di hidung sampai berhari-hari? Bau yang nggak bisa hilang meskipun kamu mandi 7 kali gosok pakai sabun sebotol. Aku masih bisa mencium bau itu. Bau yang dulu aku pikir cuma daging rebus. Sekarang aku tahu, itu bau manusia dibakar. Dan yang lebih parah, setiap kali aku makan apapun, rasanya masih sama, seperti daging bakso Pak Surya. 3 hari setelah warung Pak Surya digerebek, aku masih nggak tenang. Rumahku yang biasanya sepi, sekarang seperti hidup. Tapi bukan karena orang. Suara langkah pelan di lantai kayu. Pintu kamar bergoyang sedikit. Ketukan lembut. Tok, tok, tok. Aku mulai kehilangan tidur. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah Pak Surya dengan mata kosong dan senyum yang nggak manusiawi itu. Tapi yang paling mengganggu adalah mangkuk bakso di meja makan. Aku yakin sudah aku buang malam itu. Tapi entah kenapa setiap pagi muncul lagi di tempat yang sama. Kuahnya masih hangat. Dan di dalamnya selalu ada potongan kecil daging berwarna keabu-abuan. Aku nggak berani menyentuh. Tapi setiap kali aku buang ke tong sampah, suara itu muncul lagi malam harinya. Kamu buang dagingnya, No? Hari keempat, polisi datang ke rumahku lagi. Mereka bawa satu kantong plastik hitam dari TKP. Katanya ditemukan di freezer warung Pak Surya. Kami kira ini milik kamu, kata salah satu petugas. Aku buka kantong itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada jaket ojek online milikku. Penuh darah, dengan nama Reno di kantong depan. Padahal jaketku masih aku pakai, aku langsung mundur. Ini mustahil. Saya nggak pernah kehilangan jaket, Pak. Polisi saling pandang, lalu salah satunya berkata pelan, kalau begitu, siapa yang malam itu makan di warungnya? Aku nggak bisa jawab. Karena malam itu aku memang makan sendirian, tapi sekarang aku nggak yakin lagi. Apakah aku benar-benar sendiri? Malam itu listrik rumahku mati. Bekasi diguyur hujan deras. Suara guntur bertalu-talu di luar jendela. Suara petir, air hujan deras, dan gelegar pintu terbanting oleh angin. Aku menyalakan lilin di dapur, dan di sana di pojok ruangan, aku melihat bekas cipratan darah kering di lantai yang tepat di tempat panci kuletakkan semalam. Padahal aku yakin sudah aku bersihkan. Aku mendengar sesuatu dari kulkas. Suara klik, klik, seperti seseorang mencoba membuka pintunya dari dalam. Aku dekati, pelan-pelan. Tanganku gemetar, keringat dingin menetes. Ketika aku buka pintu kulkas perlahan, suara engsel pintu kulkas berderit perlahan. Aku melihat potongan kepala manusia di dalam freezer, matanya terbuka menatapku. Tapi yang bikin darahku berhenti mengalir adalah wajahnya mirip aku. Aku langsung jatuh mundur menabrak kursi. Lilin padam. Dalam gelap aku mendengar sesuatu berbisik di telingaku. Kamu pikir cuma aku yang pakai daging manusia, No?
Aku menjerit, menyalakan senter HP, tapi dapur sudah kosong. Freezer terbuka lebar, dan di dalamnya kini cuma ada daging bakso mentah. Tapi di dinding dapur, ada tulisan dari darah. Giliranmu, aku panik. Kulempar semua panci, kubuka jendela dan kabur keluar rumah. Tapi begitu sampai depan rumah, aku melihat sesuatu di halaman warung bakso Pak Surya. Penuh lampu, bendera buka, dan tenda biru yang seolah baru dipasang. Padahal warung itu sudah digaris polisi. Aku berlari mendekat, dan dari balik tirai plastik itu, aku melihat diriku sendiri sedang duduk, makan bakso, tersenyum. Sementara di belakang Pak Surya berdiri, dengan wajah tenang, memegang sendok besar penuh daging rebus. Aku teriak sekuat-kuatnya, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya uap panas yang naik dari mangkuk bakso itu. Keesokan harinya, warga menemukan rumahku dalam keadaan terkunci dari dalam. Pintu dapur terbuka sedikit. Di meja makan ada satu mangkuk bakso dan secari kertas yang tulisannya samar karena darah. Isi surat itu, aku sudah tahu rasanya. Daging manusia, sekarang aku nggak bisa berhenti. Polisi bilang tak ada tanda-tanda perampokan, tapi freezer di dapurku penuh dengan daging segar. Dan setelah diperiksa, daging itu bukan sapi, bukan kambing, DNA-nya cocok dengan beberapa korban hilang di sekitar Bekasi Timur. Yang paling aneh, tak ada yang pernah menemukan jasad Reno. Tapi setiap malam, warung tenda biru itu masih muncul sesekali di pinggir jalan. Kadang orang melihatnya saat larut malam, ketika kabut turun dan lampu jalan padam. Beberapa saksi bilang, ada pria muda dengan jaket ojek online duduk di bangku kayu. Dia menatap kosong sambil makan bakso panas. Dan dari dapur belakang ada suara lirih, tambah urat no? Suara seretan panci, tawa pelan samar, lalu suara sendok mengetuk mangkuk 3 kali. Tidak ada yang tahu apakah warung itu benar-benar ada atau hanya ilusi. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali kamu mencium aroma bakso di tengah malam, ingatlah, bisa jadi itu bukan daging sapi. Selamat makan.